Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Egi Pratama Haidi dengan NIM 17134220030. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari Project Based Learning mengenai kebijakan dan juga pelayanan publik di Distrik Capil Kabupaten Bogor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distrik Capil merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran vital dalam mencatat dan mengelola data kependudukan di Indonesia. Di Sukcapil bertanggung jawab atas penerbitan dokumen penting seperti akta kelahiran, KTP, KK, akta perkawinan, akta perceraian, dan juga akta kematian. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar dalam berbagai layanan publik, perencanaan pembangunan, hingga distribusi bantuan sosial. Akurasi dan pembaruan data secara berkala menjadi kunci dalam mendukung kebijakan publik yang efektif. Namun, di Sukcapil menghadapi tantangan seperti anggapan masyarakat terhadap birokrasi yang rumit dan antrean panjang. Sebagai respon, berbagai distrik capil daerah mulai berinovasi. Salah satunya adalah Distrik Capil Kabupaten Bogor melalui peluncuran Siloka atau singkatan dari Sistem Layanan Online Kependudukan. Yang dimana aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2020 pada saat masa COVID-19. Aplikasi ini memudahkan proses administrasi kependudukan secara digital dan memangkas waktu tunggu masyarakat. Inovasi ini sejalan dengan regulasi nasional dan daerah seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Bupati Bogor tentang GISA dan juga SPBE. Yang dimana ini merupakan cerminan komitmen Distrik Capil dalam menghadirkan layanan publik yang modern dan juga efisien. Masuk ke dalam analisis efektivitas kebijakan. Kebijakan penerapan sistem layanan online kependudukan atau disingkat Siloka oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor menunjukkan efektivitas yang signifikan, baik dari indikator efisiensi layanan publik maupun responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dari sisi efisiensi, Siloka berhasil mengurangi waktu dan juga antrean yang sebelumnya sering terjadi di kantor Disdukcapil. Karena masyarakat kini dapat melakukan pendaftaran awal dan booking antrian secara daring kapan saja dan juga di mana saja. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan fasilitas kantor dengan mengalihkan sebagian beban kerja ke platform digital, tetapi juga memangkas biaya tidak langsung bagi warga seperti transportasi dan hilangnya pendapatan akibat urusan administrasi yang lambat jika tidak menggunakan aplikasi sistem Siloka. Meskipun demikian, efisiensi sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital dan stabilitas sistem. Sementara itu, dalam hal responsivitas, Telekom jadi jawaban atas tuntutan masyarakat akan layanan pemerintah yang modern dan juga mudah diakses. Fitur aksesibilitas 24 jam dalam 7 hari dan transparansi informasi yang ditawarkan Siloka memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan di luar jam kerja dan memahami prosedur dengan lebih jelas, yang pada gilirannya mengurangi keluhan terkait birokrasi yang rumit. Secara keseluruhan, Siluka adalah manifestasi keberhasilan Dukcapil Kabupaten Bogor dalam beradaptasi dengan era digital, menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan, sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam melayani masyarakat secara lebih baik. Masuk ke dalam temuan dan juga permasalahan yang diidentifikasi. Meskipun Siloka telah membawa banyak kemajuan dalam efisiensi dan responsivitas layanan di Dukcapil Kabupaten Bogor, identifikasi di lapangan menunjukkan adanya beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian serius. Sistem Siloka seringkali terkendala teknis seperti server down, bug aplikasi, loading lambat, atau kesulitan saat mengunggah dokumen. Hambatan ini tidak hanya mengganggu proses pelayanan daring, tetapi juga bisa memicu frustasi pada pengguna, bahkan mendorong mereka kembali ke metode manual atau menunda pengurusan dokumen. Situasi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pemeliharaan sistem yang lebih intensif, meningkatkan kapasitas server, dan debugging yang berkelanjutan demi menjamin stabilitas dan juga keandalan siloka. Di samping masalah teknis, ditemukan pula bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan juga cara penggunaan Siloka. Kurangnya sosialisasi yang merata, terutama di daerah pelosok atau pada kelompok usia tertentu, menyebabkan sebagian besar warga tetap mengandalkan prosedur konvensional. Kesenjangan informasi ini menghambat pemanfaatan maksimal Siloka dan dapat memperparah antrean di kantor di Sudut Capil. Oleh karena itu,
Diperlukan strategi sosialisasi yang lebih agresif, inklusif, dan terarah, seperti program jemput bola atau penyuluhan di tingkat desa. Yang dimana itu semua dilakukan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati kemudahan yang ditawarkan oleh inovasi digital ini. Kemudian masuk daripada rekomendasi kebijakan yang telah saya paparkan sebelumnya. Untuk rekomendasi kebijakan yang pertama itu peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sistem yang berkelanjutan. Hal ini berarti mengalokasikan anggaran yang memadai untuk investasi pada kapasitas server yang lebih besar, bandwidth internet yang stabil, serta debugging dan pembaruan fitur secara berkala oleh tim IT yang berkompeten. Kendala teknis yang sering terjadi merupakan penghambat utama efisiensi dan investasi berkelanjutan. Ini adalah prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap layanan daring, yang dimana belum semua daripada Gusduk Capil di seluruh Indonesia ini bisa secara flat untuk menginovasikan aplikasi ataupun sistem yang telah diinovasikan oleh Distrik Capil Kabupaten Bogor. Kemudian yang kedua, strategi sosialisasi dan juga literasi digital yang komprehensif dan inklusif. Strategi ini sangat dibutuhkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi tidak bisa hanya mengandalkan media daring, melainkan harus diperluas melalui program jemput bola. Yang dimana ini bisa dilakukan di tingkat desa kelurahan yang memang itu jauh dari perkotaan. Pembangunan posko bantuan atau helpdesk di titik-titik strategis untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses Siloka juga menjadi salah satu rekomendasi yang penulis sarankan agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemudian penyediaan materi edukasi yang bervariasi seperti poster, video, tutorial sederhana, informasi radio lokal, serta kolaborasi aktif dengan tokoh masyarakat dan juga komunitas lokal. Pendekatan multi-platform dan inklusif ini akan memastikan bahwa informasi tentang Siloka tersebar secara merata, meningkatkan adopsi layanan, dan mengurangi kesenjangan digital yang ada di masyarakat. Dengan mengimplementasikan kedua rekomendasi kebijakan ini, Distrik Capil Bogor dapat memaksimalkan potensi Siloka, mengatasi permasalahan yang ada, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang benar-benar efisien, responsif, dan merata bagi seluruh masyarakat. Baik, masuk dalam kesimpulannya, identitas penduduk merupakan elemen yang fundamental dalam bernegara yang menjamin akses individu terhadap berbagai layanan publik esensial. Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil memegang peranan krusial sebagai lembaga yang mengelola seluruh data kependudukan mulai dari akte kelahiran hingga hingga akta kematian, yang mana ini menjadi dasar bagi fungsi pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Menyadari tantangan birokrasi dan antrian panjang yang kerap dihadapi, di Dukcapil ini mengembangkan ataupun menginovasikan dari segala keresahan masyarakat terkait dengan lambatnya proses administrasi dan juga antrian yang panjang yang bernama Siloka. Dan ini diluncurkan pada saat masa COVID-19 di tahun 2020. Siloka dirancang untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan. Mungkin masyarakat melakukan pendaftaran awal KTPL dan KIA serta booking antrian secara daring didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Gerakan Indonesia Standar Administrasi Kependudukan. Di Dukcapil berperan penting dalam pengelolaan data kependudukan yang menjadi dasar layanan publik dan pembangunan, yang dimana di Dukcapil telah menginovasikan Siloka, yang dimana sistem layanan online yang memungkinkan pendaftaran-pendaftaran administrasi yang masyarakat sebelumnya harus datang secara manual, mengantri lama, mengantri panjang, dan lambatnya pemrosesan administrasi sekarang digantikan oleh sistem yang diinovasikan oleh
di Dukcapil Kabupaten Bogor yang bernama Siloka, yang dimana ini terbukti meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, namun masih menghadapi kendala teknis dan kurangnya sosialisasi. Rekomendasi kebijakan publik meliputi peningkatan infrastruktur sistem serta sosialisasi dan literasi digital yang lebih luas agar layanan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.